Anak-anak selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu nanti pada saat tatap muka semua ayah. Oke, anak-anak. Sebelum kita mengikuti kegiatan, kita absen dulu. Ayo, sekretarisnya siapa yang sudah hadir hari ini? Ya, Peggy, silakan. Sudah lengkap. Bagus sekali. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian juga bisa hadir lengkap seperti ini ya, anak-anak ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berarti silakan pimpin doa, anak. Doa mulai. Doa. Ya. Terima kasih Tuh Arti sudah memimpin doa ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Tekanan pada saat sebelum pusat cair, tekanan saat padat. Nah, kalau pada tekanan saat padat, ingat apa saja yang mempengaruhi di sana ya? Gaya. Ya, gaya benar sekali. Gunakan ya, bagus sekali gaya. Dan selain gaya ada apa lagi di sana? Yang namanya? Ya, benar sekali ya, gaya. Luas permukaan. Jadi itu yang akan mempengaruhi suatu tekanan yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang tekanan hidrostatika dan dimohonkan agar semuanya aktif karena kita akan melakukan penilaian juga kepada kalian ya. Izin share dulu ya, share screen. Nah, dijelaskan kita sekarang tentang hidrostatika. Nah, ini apakah pernah di antara kalian yang menyelam? Pernah di sungai, pernah. Oh, Sungai. ya. Oke, dari menyelam di sungai. Apa yang kalian menyelam anak-anak? Susah bergerak, ya bagus sekali. Susah bergerak. Susah bergerak, kemudian susah napas. Nah, kalau kalian misalnya menyelam semakin ke dalam, gimana rasanya? Dada kayak katis. Oh, dada kayak ditekan gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian pernah nggak mendengar tentang kapal selam Nanggala, anak-anak? Pernah ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana peristiwa kapal selam Nanggala itu, anak-anak? Kapal selam tersebut hancur karena ya Hancur. tekanan di kedalaman 1000 meter itu sangat kuat ya, sekitar 1000 kali tekanan di atas permukaan. Iya, woi tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, sampai di sini sudah jelas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa lanjutkan lagi ya. Bisa. Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang dijelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jadi tujuan pembelajarannya setelah kalian belajar tentang tekanan hidrostatika, nanti kalian dapat menjelaskan ya konsep dari tekanan hidrostatika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menganalisis permasalahan terkait penerapan tekanan hidrostatika dalam kehidupan hari-hari. Selanjutnya, kalian juga dapat membandingkan kedalaman dan jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatika. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, di manfaat pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam bidang teknik. Nah, kemudian untuk teknik penilaian itu akan dilakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada pertanyaan dulu sebelum diselanjutkan? Tidak. Nah, sekarang kita akan ini membahas yang kemarin ya, LKTD yang kemarin. Itu Miss menampilkan sebuah kasus. Coba kamu amati dan temukan permasalahan yang ada pada kasus tersebut, serta tentukan cara merancang bendungan yang tepat. Ada yang bisa menemukan apa saja mungkin yang kalian bisa observasi dari permasalahan tersebut, anak-anak? Ya, Peggy. Ya. Hasil observasi dari masalah yang saya temukan, yang pertama itu ada tinggi bendungan yang mencapai 68 meter dan ketebalan dinding bendungan. Identifikasi. Terus masalahnya apa, anak, yang kalian rancang? Apa pengaruh volume bendungan terhadap tekanan yang Iya, bagus sekali ya. Bagaimana pengaruh
dari volume terhadap tekanan yang dihasilkan pada bendungan tersebut ya. Bagus sekali. Nah, itu salah satu ya rumusan masalahnya. Mungkin kan ada juga yang lain yang sudah menemukan. Itu sudah kalian lakukan diskusi kemarin di dalam kelompoknya ya, melalui grup WA kalian. Ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Nah, Miss apresiasi sekali yang sudah kalian diskusikan kemarin itu sudah sangat aktif di dalam grup. Begitu anak-anak, dan diharapkan juga untuk berikutnya juga kalian lebih aktif lagi ya. Nah, oke, sudah siap presentasi anak-anak? Sudah. Nanti presentasinya Miss batasi ya, untuk satu kelompok itu menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD kalian. Kalian boleh share screen atau minta bantuan Miss untuk share screen juga tidak apa. Miss sudah punya laporan kalian, Pak. Kalian serahkan kembali di Google Classroom yang sudah Miss lihat hasilnya itu ya. Ada video juga yang sudah kalian kumpulkan anak-anak. Nanti kalian silakan presentasi dan yang lainnya menanggapi ya anak-anak. Oke, kurang ngomongnya Yohanes ya, Yohanes. Oke, Yohanes silakan dimulai nak. Yohanes ya. Oke, langsung saja saya akan masuk ke tempat. Di sini ketinggian dan kedalamannya itu sama ya, bisa dibilang ketinggian dari atas bendungan sampai ke bawah, dan untuk kedalaman selanjutnya kami menemukan rumusan masalahnya. Ada 2 poin yang kami temukan di sini. Yang pertama yaitu mengapa bendungan dibuat lebih tebal di bagian bawah daripada bagian atas bendungan, dan lalu yang kedua ada apa yang terjadi jika ketebalan dinding bendungan bagian bawah sama rata dengan bagian atas. Oke. Kalau kelompok yang lain ada yang menemukan hal berbeda anak-anak? Sama. Oke. Nah, Yohanes kita lanjut Yohanes ke rumusan hipotesisnya. Oke. Untuk rumuskan hipotesis, di sini kelompok kami menemukan bahwa semakin dalam suatu benda dari permukaan air, maka tekanan itu juga semakin besar. Jadi agar bendungan dapat menahan tekanan yang kuat, bendungan dibuat dengan cara bagian bawahnya lebih tebal daripada bagian atas bendungan. Untuk data percobaan yang kali ini hasil percobaan saat itu kami. Di sini sudah kelihatan bahwa ada tabel, dan kelompok kami menggunakan 2 jenis zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu air, dan yang kedua ada sabun cair. Nah, di kedalaman ini, itu kedalamannya adalah sebuah lubang yang dibuat kedalamannya dari permukaan air. Di situ kami menggunakan 5 cm untuk setiap lubangnya. 5 cm, ya bagus. Selanjutnya, tekanan hidrostatis yang kami temukan dengan hasil perkalian menggunakan rumus dari kedalaman, lalu ada gravitasi, dan massa jenisnya. Iya, bagus sekali ya anak-anak. Jadi bagus sekali Yohanes, dan ini. Massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Lalu untuk sabun cair, massa jenisnya itu 860 kg per meter kubik. Iya. Untuk hasilnya di tabel tersebut sudah kelihatan untuk hasil perhitungannya. Dan karena selisih antar lubangnya itu tetap 5 cm, maka selisihnya itu juga sama seperti air, itu 500 untuk sabun air 400. Iya, oke. Kemudian bagaimana hasil dari pancurannya Yohanes? Pancuran hasil penelitian kami menunjukkan lubang pertama itu menghasilkan pancuran yang lemah. Selanjutnya lubang kedua dan ketiga itu bisa dibilang sedang. Untuk lubang yang kedua itu dari sedang ke lemah, dan untuk lubang yang ketiga itu dari sedang ke kuat. Selanjutnya untuk lubang yang keempat yang paling bawah itu kuat. Nah, sudah ini dari hasil data percobaannya ini penyampaiannya juga sudah benar ya anak-anak. Kemudian dari segi keterangannya juga sudah yang ditemukan oleh kelompoknya Yohanes. Silakan dilanjutkan dulu nak. Selanjutnya ada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya itu ya ada. Karena kedalaman air setiap lubang berbeda dan memiliki tekanan yang berbeda, yang dimana menyebabkan perbedaan pancuran air yang dihasilkan. Berarti jawabannya sudah benar ya anak-anak. Jadi ternyata setelah melakukan percobaan itu kalian temukan bahwa ada perbedaan pancuran air yang keluar dari masing-masing lubang. Nah, ini memang dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian. Oke, selanjutnya lanjutkan lagi Yohanes. Oke.
Untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah ada perbedaan pancuran zat cair yang keluar pada masing-masing lubang dengan menggunakan zat cair yang berbeda dan mengapa demikian? Jawabannya dari kelompok kami adalah ada. Karena massa jenis sabun cair dengan massa jenis air itu berbeda, sehingga tekanannya pun ikut berbeda. Jika tekanan kedua zat cair berbeda, maka kekuatan pancuran airnya pun ikut berbeda. Ya, oke, benar sekali. Kalau kelompok yang lain? Sama, Miss. Sama. Oke. Iya. Oke, itu sudah benar yang kalian lakukan. Yang kalian jawab. Selanjutnya. Iya, Miss. Untuk kesimpulan dari kelompok kami ini, berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan massa jenis zat cair dan kedalaman. Jadi jika semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Begitu pula dengan kedalaman. Semakin dalam suatu benda dalam dari permukaan air, maka tekanan yang diberikan juga akan semakin besar. Ya, bagus sekali. Ya, udah lengkap. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompoknya Yohanes dan untuk semua kelompok ya. Nah, ini konsepnya ya. Tekanan hidrostatika itu memang benar itu terjadi pada zat cair, tidak hanya air saja, tetapi juga bisa zat cair yang lainnya, khususnya pada fluida ya anak-anak. Nah, ini persamaan dari tekanan hidrostatis itu berawal dari gaya yang disebabkan oleh zat cair karena pengaruh beratnya terhadap luas bidang permukaannya, seperti itu ya kan. Sehingga nanti kalian bisa masukkan ke dalam persamaan tekanan zat cair sehingga faktor luasnya itu bisa dihilangkan dan ketemulah persamaan yang tadi kalian sudah pakai. Tekanan zat cair sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman. Ingat ya anak-anak, kedalamannya itu dihitung dari mana? Dari bawah atau dari atas? Iya, dari atas. Jangan sampai kebalik ya. Nanti jelas berbeda hasilnya ya. Oke, anak-anak sampai di sana. Kemudian ini penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan selain pada peristiwa bendungan apa saja? Lubang kuras bak mandi diletakkan. Ya. Oke, Ayu, gimana? Apa pengaruhnya? Kenapa lubang kuras bak mandi diletakkan paling bawah? Agar airnya bisa keluar. Ya, bagus sekali dia. Ini dipengaruhi oleh faktor tekanan. Semakin keras tekanannya yang paling bawah. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Karena sudah, sekarang tiba waktunya kita kuis. Anak-anak sudah siap ya? Nah, kita mulai. Silakan waktunya dimulai dari sekarang. Ini sudah terlihat ada Novita sudah menjawab satu soal, Cindy Ayuning, Yohanes, Arika. Ya. Sudah semua selesai anak-anak? Sudah. Nah, Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak? Saya Miss. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, menurut hukum hidrostatika, semakin dalam maka tekanan semakin besar dan pancaran air semakin jauh. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian bawah bendungan yang dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan air. Ya, bagus sekali dari Anggita. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan penuh keceriaan ya. Kalau yang lain gimana yang kalian rasakan? Raka gimana, Raka? Nah, anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukuman sinetik. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Nah, tadi sudah dipimpin oleh ketua kelas. Mungkin sekarang Raka. Nah, Raka bisa pimpin doanya. Mulai berdoa. Ya. Selesai. Ya, terima kasih Raka sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih atas kehadiran anak-anak hari ini. Terima kasih. Miss akhiri dengan selamat siang. yang Siang, anak-anak.